pada apapun yang dirasakan saat ini. Berarti begitu ya? Iya. Nah, kan setelah raja-raja kan turun, apakah juga unsur kayangan ini akan terus ada dan membersamai Nusantara ini, Pak? Iya. Tetapi cahaya itu bisa redup maupun bisa terang benderang, tergantung dari waktu dan ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Begitu. Kalau sekarang kondisinya? Sekarang cahaya itu sudah mulai tampak dan terang sekali. Tampak dan terang sekali? Iya. Tetapi kembali bagi yang mau merasakannya dan mau menyadarinya. Itu kalau boleh tahu itu cahaya yang tampak terang sekali itu dari mana itu, Pak, asal cahaya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Dibukan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Dibukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Dibukan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Dibukan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke statusnya, ke media sosialnya, ke grup-grupnya, memberikan like, dan yang memberikan komentar. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dibukan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dibukan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah sedang berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang subscriber jalani. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik juga pada diri subscriber ataupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, serta Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik masalah rumah tangga, keluarga, saudara, tetangga, di kantor, di tempat pekerjaan, dimanapun itu, masalah apapun itu, semoga segera Allah berikan jalan keluar, Allah kuatkan jasmani maupun rohani subscriber dalam menghadapi masalah tersebut. Terkhususnya juga untuk yang sekarang ini mempunyai hutang riba, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nantinya setelah sudah lunas Allah mampukan juga untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, Allah berikan jalan, Allah berikan petunjuk untuk terkabulnya hajat tersebut, dan semoga setiap hajat-hajat yang terkabul Allah berikan kebaikan dan keberkahan untuk subscriber. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulu pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah berikan, Allah
datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai Saprah Berpadepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi Saprah Berpadepokan Bedek yang sudah berkeluarga tetapi sampai sekarang belum mempunyai momongan, semoga segera Allah titipkan, Allah berikan momongan di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi Saprah Berpadepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai momongan atau sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi anak yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anaknya yang menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah Islam, taat kepada kedua orang tuanya, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga Saprah Berpadepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah mawadah warohmah. Allah lindungi dari segala bala, musibah, penyakit. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan rezeki yang melimpah dari segala arah, dan Allah yang melindungi keluarga Saprah Berpadepokan Bedek hingga anak keturunannya nanti sampai yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Saprah Berpadepokan Bedek yang menonton video ini juga dalam keadaan sehat dan bahagia lahir batinnya ya Pak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini Saprah kita Padepokan Bedek akan mencoba mencari tahu ini ya Pak ya, fenomena bahwa Nusantara atau Indonesia ini, ya kan, sekarang ini walaupun negaranya masih negara berkembang ya, tetapi apa yang diperbuat Indonesia, apa yang dilakukan Indonesia itu mempunyai efek yang begitu luar biasa di dunia ini, ya kan? Pancaran-pancaran atau apa yang dilakukan itu seakan-akan Indonesia ini mempunyai daya tarik ya Pak, atau suatu energi yang membuat mata dunia tertuju pada Indonesia. Kalau dibilang walaupun negaranya masih berkembang, tetapi apa yang dilakukan tentang kebijakannya ya Pak, tentang rakyatnya itu membuat dunia terpana dengan hal-hal yang luar biasa ya kan. Tentunya kayak seperti pembangunan IKN itu kan Pak, itu kan membuat dunia terguncang juga bahwa Indonesia itu mampu membangun sebuah ibu kota baru ya kan. Padahal kalau dilihat ya seperti inilah Indonesia, tapi apakah memang ada daya tarik atau ada sebuah energi yang membuat Nusantara itu walaupun dalam keadaan apapun tetap namanya harum dan banyak menjadi rujukan atau referensi dari orang-orang di luar negeri ya Pak, punya presiden yang luar biasa ya toh, punya rakyat yang begitu harmoni dan majemuknya ya kan, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kok ya mampu Indonesia seperti ini ya kan. Kalau dilihat di negara-negara lain udah konflik ya Pak ya. Ya toh? Kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya rahasia apa yang membuat Nusantara ini ya toh, dalam keadaan apapun itu tetap dipandang dunia, tetap ada itu, dan bisa menjadi rujukan dunia, bahkan peradaban-peradaban waktu dulu ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama. Sudah siap Pak Kamsir? Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu. Proses mediumisasi ini tidak bisa mengganggu, apabila berusaha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa merusak dan tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusak, otomatis terpental dan hancur. Kun fakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang daya tarik Nusantara ini di mata dunia. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila bukan yang saya maksud dan ada penyusup, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, pita suaranya sinkron, bisa bicara bahasa Indonesia, terhubung dengan pita suara Pak Kamsir. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron, terbuka, dan tidak ada hijab. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Abdurrahman. Mbah Abdurrahman? Iya, Ini dari mana Mbah Abdurrahman, kalau boleh tahu? saya dari pesisir utara. Pesisir utara, Pulau Jawa ya artinya? Iya, Nggih. Tadi Mbah Abdurrahman sudah datang dan mengucapkan salam kepada saya, artinya sudah muslim ya? alhamdulillah. Kalau boleh, syahadatnya terlebih dahulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbah, terima kasih sebelumnya sudah datang ke Padepokan Bedeng ya Mbah ya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Iya, Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu ini Mbah yang sudah memuslimkan ini siapa? beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Oh, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana ya? Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sudah dimuslimkan oleh beliau. Dan sekarang bertugas apa ini Mbah? saya menjaga pesisir utara. Menjaga pesisir utara? Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbah, ini kita di Padepokan Bedeng ini sedang mencari tahu, artinya Mbah itu diberikan izin untuk menceritakan kepada kita semua, bukan begitu? iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini begini Mbah, kita lagi mencari tahu tentang bahwa daya tarik Nusantara itu selalu ada, ya kan Mbah? Di setiap zaman, walaupun sekarang ini sudah bukan lagi zamannya kerajaan seperti yang kita tahu Majapahit waktu dulu, tapi walaupun dengan keadaan kondisi negara yang seperti ini, daya tariknya Indonesia atau Nusantara ini tetap ada ini, Pak. Nah, ini bisa diceritakan kalau dulu di masa lalunya itu seperti apa dan sampai sekarang, Pak. Monggo untuk bisa diceritakan kepada kita semua. energi daya tarik tentang Nusantara itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Ketika energi itu timbul, maka akan berdirilah suatu kerajaan yang mana dari situ pancaran energinya mulai terbuka, sehingga menarik apapun yang ada di sekitarnya. Semakin besar juga akan semakin luas daya tarik dari orang-orang
yang ada di sekitarnya. Makanya ketika kerajaan-kerajaan yang besar berdiri di Nusantara ini, begitu menariknya orang-orang dari penjuru dunia selalu mengawasi dan menginginkan untuk supaya datang kemari dengan keunggulannya masing-masing, baik dari segi hasil alam maupun dari kehidupan maupun dari segi spiritual. Semuanya akan menjadikan keinginan mereka untuk mendatangi Nusantara ini. Karena memang apapun yang diinginkan semuanya ada di sini. Baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat gaibnya. Semua itu terjadi karena memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, diberi kemampuan untuk menerima cahaya-cahaya itu, daya tarik yang besar itu memang adanya di sini. Kita lihat dari kerajaan-kerajaan dari zaman dahulu, karena memang pancaran cahayanya yang berbeda-beda, tetapi semua itu yang bisa membuat mereka terkagum-kagum dari hasil alam yang luar biasa melimpah, ketenangan dan ketentraman ketika memasuki Nusantara. Mereka sangat mendambakan semua itu. Dan semakin kemari akan semakin besar cahaya itu menerangi seluruh Nusantara ini, yang begitu terang benderang, sehingga akan mendatangkan orang-orang besar dari luar Nusantara ini menginginkan dan untuk mendapatkan semua itu. Tapi di sisi lain, dari golongan-golongan yang merasa iri pun akan, dengan kekuatan yang ada pun akan membuat kericuhan di sini karena merasa tersaingi. Dan pergulatan cahaya itu semakin terlihat, semakin nyata, baik secara fisik maupun gaibnya, di mana dari kekuatan-kekuatan itu akan memasuki orang-orang maupun pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuatan yang baik maupun yang buruk, yang ingin merusak maupun yang ingin menjaganya. Semua itu terjadi saat ini sampai saatnya nanti semuanya akan terkalahkan. Nah, kalau dari situ saya mau tanya ini Mbah, artinya kan Mbah kan sudah lama mendiami Nusantara, nggih? Iya. Sudah berapa ribu tahun ini kalau boleh tahu? Saya sudah 10.000 tahun. 10.000 tahun di alam manusia ya? Iya. Artinya kan sudah zaman dulu Sundalen ya kan Mbah? Iya. Nah, kalau boleh tahu itu diceritakan dari Sundalen kemudian masuk di zaman nanti
kerajaan-kerajaan besar Nusantara itu bagaimana pancaran energi itu bisa menyilaukan atau membuat orang itu tertarik. Wah, apakah memang mereka itu melakukan sebuah aktivitas apa atau memang pancarannya itu dari mana gitu loh. Ya, dulu yang waktu kerajaan Atlantis dulu, Pak. Pancaran itu memang sudah ada. Dan diperkuat lagi oleh penduduk dari Nusantara ini. Terutama pemimpin-pemimpin maupun raja-raja besar yang mengikuti dan selalu membersihkan dirinya. Sehingga pancaran itu sangat kuat. Sehingga bisa menebarkan kedamaian di antara masyarakat. Sehingga menjadi kerajaan yang maju dan besar sekali. Nah, tentunya raja-raja dahulu itu kan mempunyai pancaran untuk itu ya, Mbak ya? Iya. Berarti apa yang ada di dalam raja, dimensi yang tidak terlihat, itu juga luar biasa. Iya. Itu apakah hanya di bumi atau juga sampai langit, dimensi yang ada di dalam diri raja-raja waktu dulu itu? Karena memang beliau itu bisa mendapatkan kekuatan dari langit. Maka pancaran itu menyebar, menjadikan daya tarik dari mereka yang ada di luar sana. Kekuatan yang diberikan untuk bisa mendapatkan cahaya itu selalu dijalankannya. Sehingga menyebarkan kedamaian. Bagaimana suatu kerajaan bisa besar kalau tidak disebarkannya kekuatan kedamaian, ketentraman dan kemakmuran. Karena dari cahaya-cahaya itu bisa menimbulkan kesuburan di mana beliau-beliau itu berada. Tadi Mbak mengatakan beliau selalu menjalankan ya untuk merawat hal itu, ya kan? Artinya apa yang dijalankan oleh raja-raja Nusantara waktu dulu, Pak? Itu perintah dari Yang Maha Kuasa untuk selalu mengingat kepadanya. Dengan keikhlasan dan ketulusannya menjalankan perintahnya, maka semua itu bisa terjadi seperti itu. Tentunya kan apa yang ada di dalamnya, di dalam raja-raja Nusantara ini kan bukan orang biasa ya, Mbah ya, atau bukan roh biasa ya. Nah, ini bisa diceritakan kalau dari situ itu sebenarnya roh raja-raja Nusantara itu memang asalnya dari mana itu? Itu roh dari Kayangan. Oh, dari Kayangan. Iya. Nah, itu kenapa memilih Nusantara ini, Mbah? Artinya? Karena memang sudah ditentukan seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung Nusantara ini di atasnya ada Kayangan ya ini ya? Iya. Nah itu kalau di belahan bumi lain atau di negara-negara lain? Ada. Di mana itu? Tetapi tidak banyak. Hanya ada beberapa saja. Tetapi yang terbesar adalah yang ada di Nusantara ini. Kekuatannya ya, Mbah ya? Iya. Artinya Kayangan yang paling besar ya? Iya. Nah, itu berarti punya histori yang luar biasa, dong. Iya. Bisa diceritakan singkat pada kita semua ini, Pak? Karena dulu turunnya awal kehidupan itu ada di Nusantara. Maka jadilah seperti sekarang ini. Bisa diibaratkan Nusantara ini adalah Kayangan yang ditampilkan. Begitu? Iya. Berarti suasananya hampir sama dengan ini, kan? Iya. Bagi yang bisa merasakan. Makanya paling subur di antara negara-negara lain ya, Pak? Iya, semuanya tersedia. Iya. Baik yang di dalam bumi, di atas bumi, maupun yang ada di langit. Semua merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada penduduk Nusantara. Bagi yang mau bersyukur, semua akan merasakan kenikmatan. Tetapi bagi yang mengingkarinya, maka akan sengsara dianya. Artinya berarti orang Kayangan itu dulu
turun naik turun di ke Nusantara ini dong, Mbah. Iya. Oh. Iya. Sampai seperti itu. Berarti dulu itu. Iya. Berarti tanah ini itu bukan tanah yang biasa, bisa dikatakan. Tanah pilihan. Tanah pilihan. Iya. Oh, artinya kalau seperti itu Tanah yang ditetapkan. Di mana nantinya kalau memang sudah dibersihkan. Memakan korban bagi yang tidak satu energi. Artinya orang yang mengingkarinya maka akan bakal dibinasakan. Karena di tanah yang dibersihkan, wilayah yang dibersihkan, disucikan, maka harus orang-orang yang benar-benar hatinya bersih yang akan kuat di atasnya. Ini kalau dibersihkan itu artinya kalau sekarang prosesnya udah apa, Mbak? Sudah mulai dibersihkan? Iya. Oh. Dengan didatangkan berbagai bala dan bencana. Itu merupakan proses pembersihan. Maka sadarilah, bagi yang belum mengenal akan Nusantara ini, mencobalah untuk mengerti dan memahami, untuk selalu bisa mensyukuri apapun yang ada, apapun yang dirasakan saat ini. Kayak begitu ya. Iya. Nah, kan setelah raja-raja kan turun, apakah juga unsur kayangan ini akan terus ada dan membersamai Nusantara ini, Pak? Iya. Tetapi cahaya itu bisa redup maupun bisa terang benderang, tergantung dari waktu dan ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Begitu. Kalau sekarang kondisinya? Sekarang cahaya itu sudah mulai tampak dan terang sekali. Tampak dan terang sekali? Iya. Tetapi kembali bagi yang mau merasakannya dan mau menyadarinya. Itu kalau boleh tahu itu cahaya yang tampak terang sekali itu dari mana itu, Mbak, asal cahaya itu? Itu dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Tetapi bagi yang merasakan akan tertarik untuk mendatanginya. Kalau dirahasiakan siapanya berarti, nggih? Iya. Nah, itu boleh dikasih tahu ke kita itu kalau di daerah Nusantara itu di bagian mana itu, Mas? Di wilayah pesisir utara. Oh, di wilayah pesisir utara ya? Mendekati itu. Mendekati itu ya? Iya. Artinya wilayah pesisir utara Jawa, tempat Mbah juga dong ini ya? Iya. Oh, iya. Itu energinya itu? Iya, itu sangat kuat sekali. Sangat kuat. Nah, kalau dari hal gaib kan bisa merasakan itu, Mbah, ya kan? Iya. Nah, kalau kita lihat dari sekarang ini dari kacamata manusia ya, artinya apa yang menandakan bahwa energi itu sudah mulai muncul dan daya tariknya itu semakin hari akan semakin kuat gitu. Kesadaran dan ketenangan yang akan memasuki jiwa-jiwa yang bersih ataupun jiwa yang diberi kemampuan untuk membersihkan dirinya untuk bisa menyerap energi tersebut. Begitu. Berarti kalau secara spiritual itu pelaku-pelaku spiritual mengetahui adanya energi itu? Tahu. Oh, tahu. Tetapi banyak juga yang kebingungan. Kebingungannya, Mbak? Karena apa yang dilakukannya belum benar. Dan tujuan mereka banyak yang belum benar. Mereka akan mendapatkan cahaya-cahaya yang semu. Karena memang apa yang dilakukannya belum benar itu tadi ya? Iya. Tapi sudah tahu ya? Sudah tahu. Sudah tahu. Nah, kalau itu kan dari unsur pelaku spiritual ya, Mbah ya? Iya. Tapi kalau dari unsur pimpinan atau pesohor-pesohor negeri yang ada sekarang ini, itu kondisinya seperti apa? Apakah mereka juga mengetahui adanya energi itu, pancaran energi itu? Mereka merasakan bagi yang hatinya bersih.
Tapi yang tidak atau mempunyai keinginan-keinginan yang lain, mereka akan berkutat dengan keinginan itu dan tidak akan mendapatkan cahaya kebersihan itu. Nah, Mbah, itu kan dari dalam negeri ya. Artinya kan pelaku spiritual dan yang kemudian hatinya bersih merasakan itu, ya. Nah, kalau dari luar negeri nih, orang-orang dari luar negeri itu kalau sekarang melihat Nusantara dari sisi gaibnya itu seperti apa, Mbak? Mereka sebenarnya sudah banyak yang terpukau melihat kemajuan Nusantara ini. Dan itu merupakan bagian dari cahaya yang terlempar ke sana. Yang mana cahaya itu akan menjadikan tarikan ke Nusantara ini. Baik yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Banyak yang ingin menghancurkannya, tetapi banyak juga yang ingin bergabung dan menjaganya. Maka Nusantara ini sebenarnya dalam bahaya. Dalam bahaya. Tetapi juga dalam kedamaian yang sangat menggiurkan mereka yang punya hati bersih dan menginginkan ketentraman dan kedamaian. Nah, bagaimana hubungannya bahwa Nusantara itu dalam bahaya, tetapi di situ di dalam bahaya ada ketentraman dan kebahagiaan ini, Mbak? Bisa dijelaskan kepada kita ini? Karena ada dua sisi, di mana di situ ada terang, pasti ada sisi gelapnya. Dan itu sudah berpasangan, apapun itu ada pasangannya. Tergantung mana yang lebih kuatnya. Berarti saling beririsan, ya? Iya. Berarti kalau kita bilang bahwa mencari ketenangan dan kedamaian bisa, mencari kegelapan yang tadi ya kan? Iya. Itu juga bisa? Iya. Tinggal tergantung bagaimana dia memilihnya ya, Pak ya? Iya. Ya. Itu yang tadi katakan itu kan berarti adalah sosok ya kan? Benar, Pak? Ya kan? Betul. Sosok itu ya? Iya. Saya mau tanya itu. Sosok itu kenapa bisa mempunyai energi yang bisa terpancar dan itu mempunyai daya tarik yang luar biasa, itu bisa diceritakan pada kita semua ini? Itu memang beliau itu orang pilihan, manusia pilihan yang akan menjadi pimpinan di akhir zaman nantinya. Dan cahaya yang dimilikinya akan melingkupi dunia ini. Artinya Nusantara akan memancarkan energinya dan menyilaukan dunia ini, Pak? Iya, betul sekali. Kan kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia atau Nusantara sekarang ini kan kayak tidak mungkin gitu loh, Pak. Dilihat dengan apa? Oh iya bener ya. Kalau ya kan sekarang ini kan banyak permasalahan ya kan, Pak. Banyak fitnah-fitnah, banyak kezoliman yang ada gitu. Iya. Itu tidak boleh melihat seperti itu. Itu adalah salah satu dari proses pemilahan. Betul. Di mana apabila cahaya itu tampil ataupun tampak, maka kegelapan akan tersibak. Oh iya benar. Iya. Berarti mau tidak mau orang-orang di Nusantara ini sekarang lagi proses pengayaan, tuh. Betul sekali. Waduh, ya kan? Kalau diayak-ayak gini, kalau yang nggak tahu bagaimana nantinya? Itu urusan mereka. Urusan masing-masing, ya? Karena kalau memang mempunyai niat yang benar dan niat yang kuat, pasti akan diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu. Nah, kalau ada satu sosok ini yang nanti akan jadi pemimpin akhir zaman ya, Mbah ya? Iya. Artinya berarti tanah Nusantara ini diberkahi dan hilangnya bala dong kalau seperti itu. Kalau memang sudah tampil, iya. Kalau belum, kalau sekarang ini kondisinya belum masih pengayaan Masih. sebagaimana dikatakan tadi. Iya.
maka akan adanya bala dan bencana. Ini sebagai proses ini, Dan Pak. sebagainya itu merupakan proses. Jangan takut dengan bencana maupun bala, tapi takutlah kepada yang menciptakan semua itu. Oh iya. Ya artinya kan sekarang ini kan apa itu namanya, kondisinya kan tidak karuan seperti ini ya, Mbak ya. Iya. Ya kan? Ya dengan banyaknya ketakutan yang nantinya ke depannya dihadapi oleh Nusantara ini gitu loh ya. Nah, salah satu tanda bahwa pancaran energi Nusantara itu menyilaukan dunia itu tandanya apa, Pak? Ada tanda nggak yang mungkin sekarang ini kita bisa amati dan itu bisa membuat tumbuhnya kesadaran gitu? Bukannya sekarang ini sudah mulai. Orang-orang di luar sana mulai terkagum-kagum dengan keberanian kita, keberanian orang-orang Nusantara dalam menghadapi konflik-konflik di luar sana. Banyak sekali yang terkagum dengan kecerdasan orang Nusantara dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia sana. Dan bagaimana bahasa kita, mereka mulai mengenalnya, mengenal budaya kita, mereka sangat mengaguminya. Dan jangan sampai kita kalah dengan mereka, karena kita dalam pusaran cahaya yang terang benderang ini. Masa harus kalah dengan mereka yang jauh? Oh iya ya, malah tidak di dekat cahaya ya, Mbak ya? Iya. Oh, berarti artinya dikenal ini bisa dirasakan manfaatnya dan keberadaannya oleh orang-orang di luar sana, nggih? Iya. Oh ya. Nah, tentunya kan dalam mengenal itu kan ada tantangan ya, Mbak ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak bahwa yang harus dilakukan oleh orang-orang Nusantara ini memahami apa yang Allah berikan kepada Nusantara ini harusnya seperti apa ini, Mbak? Biar ini apa itu Sapro Berpadepokan Bedek memahami bahwa kita lahir di tanah yang penuh dengan rahmat dan tanah pilihan tadi yang Mbak katakan itu. Terutama adalah mensyukuri. Karena dengan bersyukur, maka nikmatnya akan bertambah. Dan hatinya akan terbuka untuk bisa menerima cahaya itu. Tetapi apabila mengingkarinya, maka akan binasa nantinya. Itu sudah risiko di mana kalau berada dalam lingkup cahaya, maka mana yang akan dipakainya. Tadi kan kalau sudah disyukuri ini ya, Mbak ya? Iya. Artinya apa yang perlu dilakukan supaya orang-orang atau anak cucu Nusantara ini memahami betul apa yang harus kita lakukan dan tidak ikut-ikutan dengan apa yang sekarang ini terjadi. Menjalankan apa yang telah digariskan, apa yang diajarkan oleh penghulu Nabi yaitu Rasulullah. Ajaran yang beliau sampaikan itu untuk dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan. Jalankan dengan sepenuh hati, maka akan mendapatkan apa yang lebih besar dari yang sekarang didapatkan. Nah, tadi kan mengatakan jangan diperdebatkan, tapi dijalankan ya, Pak. Iya. Nah, artinya kalau ada perdebatkan itu kan ada sesuatu yang ini yang dipakai yang mana, bener kan? Ada dua sisi ya kan, untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, kebenaran ajaran Rasulullah itu yang seperti apa, Mbak? Biar kita bisa memilih nanti akhirnya harus melakukan apa. Terutama masalah kasih sayang. Dan jangan merasa dirinya lebih baik. Jadikan dirinya itu sebagai orang yang berjiwa kotor, merasa kotor, sehingga akan selalu berusaha untuk membersihkan dirinya
dan tidak untuk selalu berbuat dosa. Oh, nah, kalau ajaran Rasulullah itu kan selalu dibawa oleh orang-orang pilihan ya Mbak ya. Betul. Artinya kekasih-kekasih Allah ya, para wali-wali Allah atau petugasnya Allah. Nah, berarti kita harus mencari itu. Betul sekali. Oh, gimana itu? Bisa diceritakan? Mencari guru rohani yang bisa membimbing kalian. Yang bisa membuka mata hatinya untuk bisa mengetahui kebenaran yang hakiki. Belajar itu harus hati-hati, mencari guru yang benar-benar bersanad dari Rasulullah untuk mendapatkan ajaran yang sebenarnya. Belajar dengan hati yang bersih, bukan hanya dengan pikiran. Karena terjadinya perdebatan itu karena menggunakan pikiran, menggunakan akal yang memaksakan dirinya. Sedangkan jiwa yang bersih tidak mungkin akan memperdebatkan semua itu, karena semua mempunyai takdir dan garis masing-masing. Ada yang mau disampaikan lagi pada kita semua, Pak? Tinggikanlah rasa bersyukur. Tinggikanlah rasa bersyukur. Berbagi kasih sayang. Dan jangan merasa sombong ataupun merasa apapun. Karena semua itu merupakan titipan. Bersyukurlah karena sudah merasakan itu. Nah, untuk bisa nanti bertemu dengan cahaya tadi, apa yang dilakukan? Mencari cahaya harus dengan cahaya. Bersihkan hatinya, maka akan terbuka, dan cahaya itu akan memasuki hatinya yang terbuka sendirinya. Dengan apa ini membersihkannya ini, Pak? Dengan bertobat. Oh, bertobat. Ya, berarti bertobat untuk membersihkan dan nanti cahaya itu akan menarik kita ya? Iya. Tentunya tobat yang seperti apa ini, Pak? Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Berarti cukup sekali kalau gitu? Tidak. Oh, gimana itu? Karena dalam melakukan hal kebiasaan sehari-hari, kita tidak tahu apakah itu salah ataupun benar. Jangan-jangan yang dirasa benar itu adalah salah. Karena kebenaran yang hakiki adalah milik Allah. Itu aja mau disampaikan, Pak? Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak sudah diberikan pemahaman kepada kita semua, informasi kepada kita semua tentang apa yang disampaikan. Saya mohon maaf ya apabila ada salah kata, sikap, perilaku saya ya, Bang ya. Sama-sama. Kalau saya juga ada yang salah, saya minta maaf. Alhamdulillah, mboten wonten, Mbah. Ini Mbah bisa untuk kembali ke tempatnya dan minta tolong untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya, Mbah. Iya. Monggo untuk bisa kembali ke tempatnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya makhluk hebat dan tubuhnya Pak Kamsir bertaksi supaya efeknya keluar dan kembali ke asalnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subscribe Padepokan Bledek. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan apa yang telah disampaikan tentang pancaran energi Nusantara ini yang menyilaukan dunia. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bledek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.